Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fathiatul Urfa dengan NIM 250109114223, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pokok analisis data untuk siswa kelas 6 fase C. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang analisis data. Kalau kemarin kita belajar peluang, hari ini kita belajar tentang analisis data. Ada yang tahu tinggi badannya? Mungkin untuk yang perempuan 163. Oke, Mas Fatul tinggi badannya berapa? 160. Oke, nanti bisa kita cek bersama-sama dengan mengukur tinggi badan. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran untuk materi analisis data. Nah, melalui tujuan pembelajaran ini nanti kita bisa mengamati data yang anak-anak sampaikan itu benar apa tidak. Nah, nanti semuanya bisa menganalisis datanya ya sesuai dengan materi hari ini. Kemudian nanti kita buat diskusi kelompok. Apa tujuannya? Agar murid dapat menyajikan data hasil pengukuran diri dalam bentuk diagram batang untuk mendapatkan informasi yang akurat, yang kemudian melalui presentasi nanti jadi setiap kelompok harus presentasi. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menunjukkan sikap jujur tanggung jawab dalam melaporkan data yang diperoleh. Oke, baik. Kemudian kita akan melihat video singkat. Bro, kita survei yuk. Survei apa? Olahraga favorit teman-teman. Buat? Nentuin mau olahraga apa di kelas meeting. Ya, sis. Tentuin langsung aja kali. Kan kita panitianya. Yeay, kalau langsung gimana? Misal kita tentuin volley, tapi yang suka volley cuma 10%. Kan jadi garing acaranya. Bener kita tentuin pakai data. Bener sih. Tapi populasi murid di sekolah ini ada 420. Mau disurvei semua? Ya enggak dong bro, namanya juga analisis data. Kita ambil sampel aja 35 murid dari tiap angkatan. Jadi total sampelnya 105 murid. Yoi, nih udah aku siapin visionernya. Giliran kamu yang bagi-bagi ya. Dadah. Sobat Sabi, ada yang kayak aku gak sih? Suka males kalau harus ikut survei. Tapi sekarang aku jadi sadar, data hasil survei ternyata penting banget buat si peneliti. Aku bagi-bagi dulu ya, habis itu kita analisis bareng datanya. Sis, udah nih. Thank you. Yuk analisis bareng. Paling gampang sih distribusi frekuensi. Maksudnya? Kita kelompokin dulu murid-murid yang milih olahraganya sama. Oke, sebentar. Dah, ini yang suka futsal, basket, bulu tangkis, volley. Sekarang hitung jumlah kertasnya. Oke.
futsal 24, basket 26, bulu tangkis 35, voli 20. Cakep, tuh kan kalau kita udah survei terus langsung tentuin voli, nyatanya bisa sepi banget. Iya deh, percaya. Biar fair, kita tempel kali ya hasil surveinya. Boleh, boleh. Mau kemana? Tempel tabelnya di mana? Ih, masa tempelnya tabel? Kurang cakep dong. Data kan bisa disajikan dalam bentuk diagram, bro. Bener juga. Bagus diagram apa ya? Diagram batang aja kali ya? Atau lingkaran? Cakep. Nih, udah aku bawain alat-alatnya. Selamat isi diagram. Dah. Jadi diagram apa? Malah kabur dia. Tapi gak apa-apa deh, dia kan udah bantu ngumpulin data. Nah, kalau jadi diagram kan cakep. Semua orang bisa lihat dan langsung tahu soal tingginya. Ya, itu tadi video singkatnya ketika membuat data. Dari data yang sama peroleh nanti dibuat apa yang pertama tadi? Tabel frekuensi. Setelah membuat tabel frekuensi nanti dibuat diagram batang. Oke, setelah ini kita bagi kelompoknya menjadi 2. Nah, nanti perhatikan tadi ya, kita bagi kelompoknya menjadi 2. Yang pertama, kelompok pertama, kita lihat siapakah kelompok pertama. Kelompok pertama, kelompok pertama ada Mas Ausif. Kelompok pertama anggotanya 1 Ausif. Kemudian anggotanya yang kedua. Siapa anggotanya yang kedua? Perhatikan, kemudian anggotanya yang ketiga. Yang keempat, Karina. Lanjut, yang kelima, kelompok 1 anggotanya yang terakhir siapa? Kita lihat. Jadi Vira. Berarti sekarang untuk kelompok 2 anggotanya berarti siapa? Kelompok 2 ada Mbak Dian, Mbak Fia, Fatah, Nafi, dan Vino. Oke, silakan bergabung dengan anggotanya masing-masing. Jadi menjadi 2 kelompok. Mungkin nantinya jadinya bisa dijadikan 1 biar bisa berhadapan-hadapan. Nah, setelah ini kita masing-masing kelompok nanti mengukur tinggi badan dan berat badan anggotanya masing-masing ya. Jadi sebelah itu ada ukuran tinggi badan dan ada timbangan. Nanti silahkan masing-masing kelompok secara bergantian mengukur tinggi
adik-adik silahkan di situ ditulis nama kelompoknya. Nah, di situ ada namanya. Silahkan dicatat anggotanya dan tadi hasilnya yang sudah didata tadi silahkan dimasukkan ke dalam tabel itu sesuai kelompoknya ya. Silahkan dimasukkan namanya, kemudian ya nama kelompoknya ditulis kelompok 1, kelompok 2. Kemudian datanya ditulisnya di sini. Nama panjang bisa. Terus nama oke, terus yang penting jelas ya namanya. Namanya jelas sesuai dengan data yang tadi. Apa ini tulisannya? Berat badan berarti ya berat badan kan ada dari namanya. Oh berat semua berarti yang sini tinggi badan ya. Ini yang kolom pertama adalah tinggi badan, yang kolom kedua di sini adalah berat badan ya. Nah silakan ditulis dulu. Sudah? Mana? Kurang berat badannya. Kalau sudah selesai memasukkan datanya di tabel itu, berarti itu datanya masih berbentuk acak, belum urut ya, belum kan benda kecil. Nanti kalau membuat tabel frekuensi diurutkan dari data yang rendah ya. Nanti silahkan dibuat dari data yang rendah ke data yang tinggi. Setelah itu selesai, dibaliknya itu ada kata soal bisa dibuat tabel frekuensi seperti di video tadi. Silahkan dibuat tabel frekuensi tinggi badan, berat badan, dibuat tabel frekuensi sendiri-sendiri. Nah, makanya dibuat garis. Tinggi badan, bawahnya berat badan. Saya tulis seperti tadi di sini. Nah, yang atas tinggi badan, yang bawah berat badan.
dua tabel ya. Yang pertama tabel tinggi badan, yang kedua tabel berat badan. Penyajian dan pengolahan data. Siswa kelas 5 sedang mengikuti kebun binatang. Mereka diminta untuk mencatat apa saja hewan yang ada di kebun binatang dan dapat informasi tentang hewan. Apa yang dicatat oleh para siswa disebut dengan data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data dapat berupa keadaan, gambar, suara, kata, angka, atau simbol lainnya. Bagaimana cara siswa mengumpulkan data? Para siswa melakukan dua metode pengumpulan data. Metode pertama adalah pencatatan langsung, yaitu siswa mengamati sendiri dan mencatat di sendiri. Metode kedua adalah bertanya langsung atau wawancara, yaitu siswa bertanya kepada penulis berapa jumlah masing-masing hewan. Metode pengumpulan data lainnya adalah tes. Contohnya, guru mengadakan tes untuk mengumpulkan data nilai siswa. Ada juga metode isi singkat, contohnya mengisi formulir pendaftaran, angket, atau kuesioner. Agar sebuah data lebih dipahami, data bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Yuk kita lihat satu persatu. Bentuk data terdiri dari beberapa kolom dan berisi. Dari dua data nilai uang yang disebut kita dapat membaginya menjadi 5 kolom dan 4 baris. Ini dapat dari 5 kali 4 sama dengan 20. Data kemudian dimasukkan ke dalam daftar secara berurutan, mulai dari nilai yang rendah sampai yang tertinggi. Dimulai dari 40, 55, 65, 70, dan seterusnya sampai semua nilai masuk ke dalam daftar. Berapa nilai terendah? 60. Berapa nilai tertinggi? 90. Data nilai ulangan juga dapat disajikan dengan tabel frekuensi. Tabel frekuensi terdiri dari nomor, nilai ulangan, dan banyaknya siswa atau frekuensi. Nilai 60 ada 1, maka ditulis frekuensinya 1. Nilai 62 ada 2, Jadi maka kalau tadi ditulis frekuensinya untuk 2. tinggi badannya berarti Begitu seterusnya sampai baris 20. Di baris paling akhir tulis jumlah frekuensinya yaitu 20. Berapa siswa yang nilainya di bawah 75? 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7 siswa. Berapa siswa yang nilainya nilai paling tinggi? Jawabannya 2 siswa. Bentuk penyajian data lainnya adalah diagram gambar atau histogram. Sesuai data berikut, tahun 2018 jumlah burung ada 50 ekor, maka jumlah 5 burung ini yang setiap
dibuat menjadi biaya garis. Tahun 2018 ada 50 ekor, ada yang tinggi. Tahun 2019 ada 40 ekor, tanda yang tinggi, dan seterusnya. Di akhir, tersebut dihubungkan satu sama lain menjadi garis. Tahun berapa jumlah burung paling banyak? Lihat titik yang paling tinggi, yaitu tahun 2021. Tahun berapa jumlah burung paling sedikit? Lihat titik yang paling rendah, yaitu tahun 2019. Tahun berapa jumlah burung naik paling signifikan? Cari garis yang naiknya paling tajam, yaitu dari tahun 2019 ke tahun 2020. Bentuk penyajian data lainnya adalah diagram batang. Sesuai data berikut, burung 38 ekor, gajah 6 ekor, ular 29 ekor, monyet 18 ekor, dan jerapah 9 ekor. Hewan apa yang jumlahnya paling banyak? Lihat diagram yang paling tinggi, yaitu burung. Hewan apa yang sering-seringnya paling tinggi? Cari diagram yang perbedaan tingginya tidak beda jauh, yaitu gajah dengan jerapah. Data hewan ini juga dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, yang biasanya dinyatakan dalam persen. Untuk menghitung persentase, caranya adalah jumlah hewan per total semua hewan dikali 100%. Total semua hewan sama dengan 100, maka persentase burung sama dengan 38 per 100 dikali 100%. Hasilnya 38%. Cara yang sama digunakan untuk menghitung persentase hewan lainnya. Diagram lingkaran kemudian dibuat seperti ini. Semakin besar persentasenya, maka semakin luas juga diagramnya. Dari suatu data kita juga dapat menentukan median, modus, dan mean. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah ditentukan. Sebelum menentukan median, kita tentukan dulu datanya. Kemudian bagi data menjadi dua bagian yang besar. 10 data dibagi 2 hasilnya 5. Tandai 5 data dari ujung kiri dan 5 data dari ujung kanan. Titik tengah ada di antara dua data itu, sehingga mediannya adalah 55 tambah 70 dibagi 2, hasilnya 60,5. Bagaimana jika jumlah data ganjil? Misalkan kita hapus 1 data sehingga totalnya menjadi 9 data. 9 dibagi 2 dapat 4. Tandai 4 data dari ujung kiri dan 4 data dari ujung kanan. Sisa 1 data tengah inilah yang dianggap sebagai median. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Dari data berikut, data yang paling sering muncul adalah 80 karena muncul sebanyak 3 kali. Mean atau rata-rata adalah nilai yang mewakili sekumpulan data. Rumus mean adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Dari data berikut, jumlah datanya 680. Banyaknya data adalah 10. Maka mean-nya sama dengan 680 dibagi 10. Hasilnya 68. Bagaimana menghitung mean dari data seperti ini? Pertama, kita harus mengalihkan setiap nilai dengan frekuensinya. Kemudian, jumlahkan seluruh hasil perkalian. Mean sama dengan 1530 dibagi frekuensinya 20, hasilnya 75,5. Wah, kita sudah belajar tentang pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi, kemudian memanfaatkan informasi tersebut sesuai kebutuhan. Contohnya, informasi nilai ujian untuk menyeleksi siswa yang akan mengikuti olimpiade. Informasi jumlah hewan untuk mengetahui jenis hewan apa saja yang populasinya masih aman dan menyenangkan. Dari diagram batang berikut, berapa rata-rata jumlah pensil yang terjual?
Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak topik penyajian dan pengolahan data, yuk kunjungi website kejarita.id atau download aplikasi Kejarita di Play Store. Like and share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kejar kita, kejar ilmu raih kita. Sudah selesai belum buat tabelnya? Kalau sudah, dari tabel frekuensi tersebut silakan dibuat diagram batang ya, seperti yang contoh tadi. Nanti diagram batang silakan itu nanti diwarnai. Nah, nanti warnanya ada hijau, pink, sama warna tintanya. Nah, kalau ada 3 macam. Ya. Ya. Ada berapa? Ini berbeda ada berapa macam? Berarti ada ada pink sama hijau. Nggak apa-apa, biar bentuk menunjukkan. Sesuai dengan saya, Oke, silakan setelah diskusi, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nomor 1, Iban. Assalamualaikum warahmatullahi
badan di atas rata-rata 4 anak, tinggi badan di bawah rata-rata ada 1 anak. Data berat badan 32 ada 1 anak, 35 ada 1 anak, 36 ada 1 anak, 40 ada 1 anak, 41 ada 1 anak. Nilai rata-rata ada 37. Berat badan di atas rata-rata ada 36. Berat badan di bawah rata-rata ada 2 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih yang meriah. Oke, dilanjutkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tabel frekuensi tinggi badan dan berat badan. Yang pertama, tabel tinggi badan ada 140 dan ada 1 anak. Nomor 2, 142 ada 1 anak. Nomor 3, 150 ada 1 anak. Nomor 4, 158 ada 2 anak. Dan nilai rata-rata ada 149 anak. Di atas nilai rata-rata ada 3 anak. Dan di bawah nilai rata-rata ada 2 anak. Tabel berat badan nomor 1 ada 32, 1 anak. 25 ada 1 anak. 37 ada 1 anak. 43 ada 1 anak. Dan 69 ada 1 anak. Dan nilai rata-rata ada 43. Berat badan di atas rata-rata ada 2. Berat badan di bawah rata-rata ada 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih yang meriah. Anak-anak hari ini sudah kita melakukan pendataan mengenai sejarah, kemudian sudah presentasi masing-masing kelompok. Oke, ucapan untuk kita semua diberi apa? Oke, nah kita sudah belajar hari ini. Kemudian misalkan ya dari data apa yang sampai sajikan itu ada yang salah bagaimana? Betul, tidak akurat. Iya, berarti datanya tidak akurat. Kalau salah, terus bagaimana dampaknya untuk orang lain? Benar. Kalau datanya tidak akurat, pasti merugikan orang lain. Nah, dari kesimpulan belajar hari ini, anak-anak sudah bisa membuat apa tadi yang pertama? Tabel frekuensi. Kemudian sudah membuat diagram batang. Sudah mengetahui dari teman-teman semua berat badannya berapa, yang berat badannya di atas rata-rata ada berapa, di bawah rata-rata ada berapa. Semuanya sudah diketahui dari data tersebut, dari kita melakukan analisis data. Kemudian sebelum kita tutup untuk tugas mandiri, silakan nanti anak-anak membuat tabel frekuensi, membuat data hobi dari keluarganya masing-masing. Di rumah pasti ada anggota keluarganya kan? Nah, tadi silakan